Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Devi Magfiroh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita yang kemarin terkait dengan memahami arsip dan kearsipan. Namun fokus kita hari ini akan mempelajari tentang kearsipannya saja. Kalau kemarin kita belajar tentang arsip, maka hari ini kita akan belajar tentang kearsipan. Apa sih itu kearsipan? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, jadi kearsipan sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama, menurut Arsip Nasional, kearsipan adalah cara mengatur dan menata berkas dalam susunan yang sistematis. Kemudian, menurut R. Subroto, kearsipan sendiri adalah aktivitas penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Nah, dapat kita simpulkan, kearsipan adalah proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan serta pemusnahan. Sedangkan fungsi kearsipan sendiri apa sih? Nah, yang pertama yaitu aktivitas kantor berjalan dengan lancar. Nah, jadi kearsipan ini akan membantu aktivitas kantor berjalan dengan lancar. Kemudian dapat dijadikan bukti tertulis apabila terjadi masalah. Kemudian dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis, misalkan surat. Nah, surat itu merupakan sarana komunikasi secara tertulis. Kemudian dapat dijadikan bahan dokumentasi. Selanjutnya dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, ini berkaitan dengan penyimpanan kearsipan. Kemudian sebagai alat pengingat, kearsipan ini juga berguna sebagai alat pengingat, sebagai alat penyimpan warkat atau penyimpan surat maupun dokumen. Kemudian sebagai alat bantu perpustakaan di organisasi bagi perusahaan yang memiliki perpustakaan. Kemudian merupakan bantuan yang berguna bagi pimpinan dalam membentuk kebijaksanaan organisasi. Tujuan kearsipan sendiri apa sih? Nah, kearsipan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Kemudian dapat ditemukan dengan cepat jika diperlukan. Kemudian menghilangkan pemborosan waktu dan tenaga. Terus penghematan tempat penyimpanan, menjaga rahasia arsip, menjaga kelestarian arsip. Jadi arsip ini akan terlindungi. Kemudian menyelamatkan pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi ada beberapa asas pengelolaan kearsipan. Yang pertama ada asas sentralisasi. Asas sentralisasi sendiri di sini yaitu pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat pada unit kearsipan. Jadi ini pengelolaan surat masuk maupun surat keluar ini hanya dilakukan di satu unit saja atau terpusat. Nah, keuntungannya dari penggunaan asas sentralisasi ini yaitu pertama, adanya keseragaman sistem dan prosedur. Kemudian, resiko arsip hilang menjadi kecil karena arsip dikelola oleh tenaga khusus di bidangnya. Kemudian penggunaan ruangan dan peralatan menjadi lebih efisien dan efektif. Meminimalisir adanya arsip ganda karena akan segera diketahui apabila arsip tersebut asli atau duplikasi. Kemudian kegiatan penyusutan arsip lebih mudah dan terprogram. Yang terakhir memudahkan pengawasan. Sedangkan kerugiannya sendiri yaitu hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang kecil. Jadi penggunaan asas sentralisasi ini cocok untuk perusahaan yang kecil. Jika perusahaan itu besar, tidak cocok menggunakan asas sentralisasi.
Kemudian, tidak semua jenis arsip dapat disimpan dalam satu sistem penyimpanan yang seragam. Kemudian, unit kerja yang membutuhkan arsip akan memakan waktu yang lebih lama untuk menemukan kembali arsip. Nah, selanjutnya ada asas desentralisasi. Jadi, asas desentralisasi ini yaitu kegiatan pengelolaan arsip yang dilakukan di unit-unit masing-masing atau bagian dalam organisasi. Misalkan dalam suatu organisasi terdapat unit pemasaran, penjualan, kemudian produksi. Nah, setiap unit ini memiliki tempat arsip sendiri-sendiri. Jadi, tempat penyimpanan arsip ini atau pengelolaan arsip ini tidak terpusat, melainkan terbagi ke dalam beberapa unit tadi. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, unit kerja dapat menggunakan sistem sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kemudian proses kerja akan lebih lancar karena arsip dapat lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, setiap karyawan akan lebih berkembang pengetahuannya tentang kearsipan karena di setiap unit terdapat bagian arsip. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri yaitu penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi dan dapat menimbulkan duplikasi arsip. Selanjutnya, kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit kerja. Nah, ini menimbulkan pemborosan atau pengeluaran uang yang terlalu banyak karena di setiap unit ada tempat penyimpanan arsipnya. Kemudian penataran dan latihan kearsipan perlu diadakan karena biasanya petugas kearsipan ini merangkap dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kearsipan. Terakhir, kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja dan ini merupakan pemborosan. Yang terakhir yaitu asas desentralisasi terkendali atau biasa disebut dengan asas gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi pada asas ini setiap unit itu memiliki tempat penyimpanan arsip. Namun di suatu perusahaan ada tempat terpusat yang juga untuk menyimpan arsip-arsip. Nah, keuntungannya sendiri yaitu adanya keseragaman prosedur dan tata kerja, kemudian proses kerja menjadi lebih lancar karena arsip aktif berada di unit atau bagian masing-masing. Kemudian efisiensi kerja di unit pengolah karena adanya pemisahan antara arsip aktif dengan arsip inaktif. Kemudian memudahkan pengawasan dan pembinaan. Nah, jadi asas desentralisasi terkendali ini, arsip yang aktif akan disimpan di masing-masing unit. Kemudian arsip yang inaktif akan disimpan di pusat sentral. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen kearsipan. Jadi manajemen kearsipan sendiri di sini memiliki arti salah satu bagian dari manajemen perkantoran yang menitik beratkan pada pengurusan surat sedemikian rupa sehingga dokumen yang dikelola akan membantu dan juga mendukung aktivitas manajemen secara keseluruhan. Nah, adapun ruang lingkup manajemen kearsipan sendiri, yang pertama ada planning, jadi ini perencanaan, meliputi perencanaan arsip apa yang benar-benar perlu diciptakan, bagaimana memberi pelayanan arsip tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan efisiensi, serta mengapa arsip harus dimusnahkan dan juga dilestarikan. Yang kedua ada koordinasi. Koordinasi ini suatu perencanaan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak dijunjung dengan koordinasi. Nah, jadi koordinasi merupakan aspek tindak lanjut dari perencanaan. Kemudian ada actuating. Nah, actuating ini meliputi pengendalian sejak lahirnya arsip hingga pemusnahan dan pelestarian arsip. Kemudian controlling ini berkaitan dengan pengawasan
dari semua komponen-komponen manajemen kearsipan. Daur hidup arsip sendiri terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap penciptaan. Jadi ini tahap di mana mulai membuat atau menciptakan arsip, kemudian digunakan sebagai media penyampaian informasi. Nah, kedua ada tahap pengurusan. Jadi ini berkaitan dengan penyampaian arsip atau pengendalian pergerakan arsip dari satu unit ke unit kerja lain dalam suatu perusahaan. Kemudian ada tahap penggunaan. Di tahap ini arsip dikategorikan sebagai arsip dinamis. Kemudian ada tahap pemeliharaan, perlindungan dan pengamatan arsip baik fisik maupun informasinya. Jadi tahap pemeliharaan ini berkaitan dengan perlindungan arsip. Kemudian ada tahap penentuan nasib akhir. Nah, jadi di sini tahap penentuan terhadap keberadaan arsip dalam organisasi. Apakah arsip tersebut disimpan ataupun dimusnahkan. Nah, untuk menjadi petugas arsip itu harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan tentang arsip, surat menyurat, seluk-beluk tentang organisasi dan tata kearsipan. Kemudian minimal berpendidikan SMK, kemudian cekatan, cerdas dan kreatif, disiplin, jujur dan tanggung jawab, ramah dan sopan dalam melayani permintaan arsip, loyal dan dapat menyimpan rahasia, sehat jasmani dan rohani, serta bekerja secara profesional. Kita tahu syarat untuk menjadi arsip itu bagaimana, maka kita akan membahas tentang jumlah pegawai kearsipan. Nah, jumlah pegawai kearsipan sendiri di sini ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan tersebut. Nah, jadi yang pertama jumlah pegawai kearsipan ada agendaris. Nah, ini bertugas mencatat surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda, kartu kendali, dan lembar pengantar. Yang kedua ada arsiparis, orang yang bertugas menerima, menyimpan, mengurus, memelihara, mengawasi, dan melayani apabila arsip diperlukan. Kemudian ada ekspeditor, orang yang bertugas mengatur surat-surat yang akan dikirim dengan mencatatnya dalam buku ekspedisi surat. Yang keempat ada kurir, ini bertugas mengirim, menyampaikan, dan mengantarkan surat ke tujuan. Kemudian ada yang kelima pengganda, orang yang bertugas memperbanyak suatu dokumen arsip sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat pengganda dokumen. Alat pengganda dokumen apa saja sih? Ada mesin fotokopi, kemudian mesin printer, terus kemudian ada fax, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video ataupun materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.